with a slow motion crew, and we up in our growlings when people change, but not us, and we just chillin', kicking it, kissed by the sun. It could be so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Lingga Buana Sumedang, tentunya dengan saya Heri Herdiansa. Oke rekan-rekan, sebelum kita melanjutkan silsilah ataupun sejarah yang berada di Sumedang ini, sudah pada like, komen, dan subscribe atau belum? Nah, seandainya kalau belum, tekan dulu tombol subscribe-nya dan tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya, dan share juga ya ke teman-teman kalian agar video Lingga Buana bisa banyak dikenal oleh semua orang. Ya sudah, tanpa banyak basa-basi kita lanjutkan kembali ya. Sejarah tentang Sumedang Larang. Ternyata keislaman yang berada di wilayah Sumedang itu sangat luar biasa. Apa yang disebut dengan keislaman yang tidak lepas dari syariat, tarekat, makrifat, dan hakikat. Seperti halnya kita haus, berarti kita harus minum air agar rasa haus itu bisa hilang. Seperti halnya jika kita lapar, berarti kita harus makan agar rasa lapar kita bisa hilang. Bukanlah yang seperti halnya kita haus cukup dengan niat saja, terus rasa haus akan hilang seketika. Itu semua tidak akan berhasil. Seperti itulah pangeran-pangeran Sumedang. Akan tetapi ada sebagian orang yang hanya dengan niat saja, ketika dia merasa haus, ketika rasa hausnya itu hilang. Sudah dijelaskan di dalam kitab Sirul Asror, dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW syariat diibaratkan batang pohon, tarekat diibaratkan ranting, makrifat diibaratkan daun dan bunganya, dan hakikat diibaratkan buahnya. Seperti halnya kita berbicara ilmu hakikat, sedangkan kita sendiri tidak menanam pohonnya, apakah buah itu akan ada atau tidak? Makanya dari Pangeran Arya Suryaatmaja, beliau berkata, tidak akan ada orang yang seperti saya yang berada di makum marifat dan hakikat, tapi tetap saya masih berdiri dalam ilmu syariat. Tidak akan ada yang seperti Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW masih dalam dari makom syariat, seperti halnya Nabi Muhammad SAW waktu melaksanakan ibadah sholat tahajud. Di dalam keterangan bahwa Nabi Muhammad ketika melaksanakan sholat sampai kaki beliau bengkak. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad SAW dalam satu rakaatnya beliau membaca sampai 7 juz Al-Quran. Mungkin kita semua bertanya-tanya, bukankah Nabi Muhammad SAW sudah dijamin Allah masuk surga? Tapi kenapa Muhammad SAW yang jelas-jelas akan masuk surga masih tetap kekeh? Itu semua Nabi Muhammad lakukan hanya untuk umatnya, yaitu untuk kita semua. Sungguh mulia hati beliau. Ketika beliau menghadapi sakaratul maut pun, beliau masih sempat-sempatnya ingat dengan kita semua. Bahkan beliau bertanya kepada malaikat pencabut nyawa, apakah seperti ini dahsyatnya sakaratul maut? Coba kita berpikir, Nabi Muhammad SAW, beliau kekasih Allah, masih merasakan sakitnya sakaratul maut. Apalagi kita semua.
manusia yang banyak melakukan maksiat ataupun banyak melakukan dosa. Semoga kita semua selalu ingat akan mulianya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ajal beliau tiba, beliau masih saja mengingat nasib umatnya, yaitu kita semua. Apakah kita semua pernah memikirkan beliau dan membaca sholawat dan doa untuk beliau? Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena tidak sedikit orang-orang berbicara tentang leluhur Sumedang, bahwa saat mazhab Islam bukanlah mazhab Islam ahli sunnah wal jamaah. Akan tetapi orang Sumedang, keislamannya tidak lepas dari agama dan dari dhamma. Karena orang Sumedang tidak lepas dari budaya. Kenapa demikian? Sebab seperti halnya agama saja, tanpa dengan budaya akan mudah diprovokasi. Bahkan sangat mudah kalau dihancurkan. Seperti halnya dulu keislaman di wilayah negara Italia dan Roma. Dulu kebangkitan Islam di sana pernah sampai kesultanan atau peradaban. Akan tetapi di masa itu yang dipegang hanya agama saja, dan akhirnya hancur, bahkan hilang begitu saja. Apa budaya kita sebagai orang Sumedang? Budaya yang berada di Sumedang adalah budaya silih asah, silih asuh, dan silih asuh. Seperti halnya kita diasah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diasih oleh alam, dan diasuh oleh kita sendiri. Dan sesudahnya saling wangian atau saling sengitan, makanya ada kata peribahasa 7 rupa kembang ketika ada yang mau hajat ataupun acara-acara yang lainnya. Terus ada juga dewegan atau kelapa muda. Seperti halnya kita membuat sesajen, kata dari sesajen adalah sajian, dan kata dari sajian adalah saajian. Sedangkan kata daripada saajian adalah saperguruan atau saguru. Makanya ada peribahasa saguru jeung saelmu ulah silih ganggu. Nama dewegan itu sebetulnya mengandung siloka. Seperti halnya kita manusia tidak lepas dari sifat menyindir orang, menghina orang, ataupun merendahkan orang. Arti kata dari dewegan adalah diwewegan, yang artinya kita hidup harus seperti buah kelapa. Ketika kita mau mengambil buah kelapa yang di atas pohon, kita harus terlebih dahulu memanjat pohonnya. Sesudahnya sampai di atas pohon, kita harus memetik buah kelapa yang masih menyatu dengan manggarnya. Sesudahnya buah kelapa itu dipetik, kemudian buah kelapa itu dijatuhkan ke tanah. Sesudahnya berada di bawah, kelapa itu dikupas dengan memakai golok sampai tapasnya terkelupas dari tempurungnya. Sedangkan tapas kelapa masih bisa kita manfaatkan untuk dijadikan salah satunya, dijadikan parupuyan atau disebut juga sebagai tempat bara api. Sedangkan fungsi daripada parupuyan ialah untuk menghidupkan menyan ataupun kemenyan. Sedangkan arti dari kata menyan adalah meminta singyaan atau meminta dengan bersungguh-sungguh. Sedangkan menyan sendiri
dibakar dengan bara api, atau dalam bahasa Sundanya diduruk kuruhak. Sedangkan arti daripada kata ruhak yaitu ruh anu hak ataupun ruh yang hak. Dan ketika menyan itu dibakar oleh bara api akan menimbulkan asap ataupun kebul. Sedangkan arti dari kata kebul adalah qabul. Tentunya kita manusia, setiap doa kita ingin dikabul ataupun diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus betul-betul ataupun harus dengan sungguh-sungguh. Seperti halnya kita mengaji dengan sungguh-sungguh, bertani pun harus bersungguh-sungguh, usaha pun harus bersungguh-sungguh. Dan usaha saja tidak cukup tanpa ditemani oleh ruh yang hak dan hati yang lapang dada, hati yang ikhlas, agar supaya setiap doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesudahnya tapas kelapa itu dipisahkan dengan tempurungnya, sedangkan fungsi daripada tempurung itu banyak manfaatnya. Kebanyakan dulu orang Sunda memanfaatkan tempurung kelapa itu salah satunya untuk dijadikan gayung dan bisa juga dijadikan cangkir dan bahan bakar. Sesudahnya batok itu dibelah, keluarlah air kelapa. Sedangkan fungsi daripada air kelapa itu banyak sekali. Salah satunya untuk kesehatan manusia. Salah satu daging kelapa itu bisa kita manfaatkan. Salah satunya apabila daging kelapanya itu masih muda, bisa kita jadikan rujak ataupun bahan-bahan pangan lainnya. Akan tetapi daging kelapa yang sudah tua bisa kita jadikan air pati ataupun santan. Sesudahnya dijadikan santan, barulah santan itu dimasak. Sesudahnya santan itu dimasak, berubahlah menjadi galendo dan minyak sayur. Sedangkan galendo bisa kita manfaatkan selain untuk makanan, akan tetapi minyak sayurnya pun banyak manfaatnya. Selain untuk pengobatan juga, minyak sayur itu berfungsi juga untuk dijadikan minyak goreng untuk kita memasak. Sedangkan bekas dari minyak goreng itu dinamakan dengan jelantah. Sedangkan arti daripada kata jelantah yaitu jalan tah atau jalan kehidupan kita. Karena manusia itu pada dasarnya mempunyai jalannya masing-masing atau jalan kehidupan yang masing-masing. Seperti halnya kita hidup di zaman sekarang, alam di bumi ini sedang ramai oleh wabah yang melanda negeri tercinta kita ini, oleh wabah COVID-19. Akan tetapi kita hanyalah manusia biasa, karena pada dasarnya tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabah ini tidak akan ada. Seperti halnya manusia itu diibaratkan wayang yang digerakkan oleh dalang. Kita manusia hanya bisa berdoa dan berikhtiar dan menjalani hidup dengan ikhlas dan menjaga ataupun taliti. Sedangkan arti daripada kata taliti yaitu bisa menjaga mata, bisa menjaga telinga, bisa menjaga hati. Karena pada dasarnya bumi tercinta kita ini terjadi kerusuhan
oleh 3 unsur, yaitu mata, telinga, dan hati. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar dari buah kelapa, dari mulai tapas, tempurung, air kelapa, dan kelapanya itu bisa dimanfaatkan. Seperti halnya manusia itu sendiri, sebaik-baiknya manusia bisa bermanfaat untuk orang lain. Mungkin kita akhiri cukup sampai di sini. Barangkali ada kata-kata yang kurang tepat ataupun kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.